Saya sudah lihat beberapa, ada juga testimoni di YouTube, nanti mungkin di bawah akan dibacakan. Ada yang berhasil dapat mobil juga. Gitu. Di beberapa video saya yang kemarin juga ada 8 bulan dapat mobil juga. Gitu ya. Nah, maka ketika teman-teman melakukan visualisasi, libatkan 5 panca indera. Nah, ini kita lanjut sebentar dari TikTok juga. Dari Mang Salim. Halo Mang Salim, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, Mang Salim bertanya nih, Mas. Mas, kalau saya makin banyak uang, selalu makin banyak pengeluaran. Gimana tuh, Mas? Monggo, Mas. Ini servo kantong bocor atau gimana ya? Servo kantong kosong. Oh, kantong kosong. Sebenarnya ada penjelasan detail banget. Nanti teman-teman silahkan ke profil ya. Atau teman-teman screenshot dulu, nanti di sini ada yang bisa dihubungi ya. Ini BB ini 88, ini 2716 ini dan ini 21 ya. Teman-teman screenshot dulu, nanti bisa chat ke situ untuk mendapatkan panduan memutus servo kantong kosong. Karena penyebabnya banyak, nggak cuma satu. Bisa luka masa lalu, bisa sugesti masa kecil ya. Misalkan sugesti masa kecil itu pas momen lebaran gitu ya. Dapat fitrah dari banyak orang, dikasih sugesti sama orang tuanya. Jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, nanti ini, nanti itu. Nah itu kan setiap tahun diulang-ulang tuh. Numpuk di bawah sadar. Ketika besar, pegang uang banyak, tiba-tiba cemas, panik. Gitu Akhirnya uangnya harus keluar. Itu salah satu penyebab ya. Teman-teman silakan mending mendapatkan panduannya secara detail saja. Karena itu agak lumayan panjang, ada beberapa penyebab, dan dari masing-masing penyebab itu ada beberapa solusi. Nah, teman-teman masuk penyebabnya yang mana, sudah diberikan solusinya gitu. Karena masing-masing orang bisa jadi penyebabnya beda. Ada sugesti masa kecil, ada luka batin di masa kecil, ada yang fokusnya ke pengeluaran, ada yang tidak disiplin batas bawah dan lain sebagainya. Itu di situ ada semua ada solusinya gitu. Gitu. Mungkin next kita akan bahas lagi lebih detailnya, tapi untuk saat ini saran saya teman-teman minta aja panduannya ke sini. Gitu. Oke, siap. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini teman-teman, sebelum saya mau nanya selanjutnya, ini saya mau nanya dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton live-nya Mas Bimo. Karena pertanyaan selanjutnya nih keren banget nih kalau saya tanyain ke Mas Bimo. Nah, denger ya, buat teman-teman penonton live Mas Bimo, saat ini ada nggak yang impiannya pengen punya mobil? Dan ada nggak yang impiannya pengen punya uang 1M? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang punya impian seperti itu? Bilang saya gitu ya. Kalau banyak yang impiannya pengen punya mobil, akan saya tanya ini. Pertanyaan selanjutnya tentang, wah keren pokoknya deh. Dan bantu tap-tap ya, tap-tap layar ya, teman-teman ya. Biar makin banyak yang menonton video ini, makin bermanfaat dan pahala kita juga makin banyak teman-teman, oke? Wah saya, pada pengen punya mobil semua ya. Oke teman-teman, langsung aja saya tanya ke Mas Bimo nih. Ini unik nih pertanyaan nih Mas Bimo nih. Oke, teman-teman dengerin ya pertanyaannya ya. Ini masih dari YT, tepatnya dari @Riri Sugiyarso. Oke. Mas Bimo, saya sering minta sama Allah, tapi yang sering saya terima itu berupa tulisan atau gambar. Misalnya, saya minta mobil, tiba-tiba malamnya ada orang kirim ke WA gambar mobil. Saya minta uang 1 miliar, yang datang malah orang yang nawarin barang dengan harga 1,6 M. Jadi apa yang harus saya lakukan, Mas? Monggo, Mas. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu sudah pertanda baik ya, tanda semesta merespon Anda. Contoh nih, teman-teman misalkan pengen mobil tertentu, pernah gak ngelihat di jalan, sering ketemu mobil itu? Bisa jadi teman Anda yang lain nggak ketemu loh, tapi Anda sering ketemu itu. Dulu waktu saya punya impian mobil merek ini warna putih, itu merek ini belum banyak yang keluar gitu loh, belum banyak yang beli, tetapi saya ketemu dengan mobil warna putih itu banyak banget di jalan.
Itu sebenarnya tanda semesta sedang merespon Anda, gitu. Nah, makanya lanjutkan saja afirmasinya yang pertama, gitu ya. Jadi afirmasinya diperdetail lagi. Saya pernah membahas di video sebelumnya, ketika teman-teman melakukan afirmasi, contohnya visualisasi ya, teman-teman libatkan 5 panca indera. Karena kalau hanya pengen tok, itu ya responnya semesta begitu. Dapat gambarnya, dapat peluang undian kah, atau ketemu barangnya tapi itu masih milik orang lain. Karena apa? Pada saat mengafirmasikan masih belum totalitas, masih belum sesuai. Tetapi kayak gitu aja, semesta udah ngerespon loh. Gitu, semesta udah ngerespon. Gitu. Saya sudah lihat beberapa, ada juga testimoni di YouTube, nanti mungkin di bawah akan dibacakan. Ada yang berhasil dapat mobil juga. Gitu. Di beberapa video saya yang kemarin juga ada 8 bulan dapat mobil juga. Gitu ya. Nah, maka ketika teman-teman melakukan visualisasi, libatkan 5 panca indera. Contoh pengen punya mobil. Apa yang teman-teman lihat? Dalam visualisasi itu apa yang teman-teman lihat? Bentuknya kah? Dari dalam, dari luar, interior, eksteriornya. Kemudian aromanya. Nah, aromanya gimana mobil baru? Kalau belum tahu, silahkan test drive. Kalau nggak berani test drive, datang ke mall yang ada mobilnya. Atau paling gampang kalau nggak mau dikejar-kejar sales, rental. Rental paling gampang. Supaya teman-teman tahu, oh bau mobil baru, oh bau mobilnya itu begini, aroma mobilnya begini. Kemudian indera apa lagi? Indera pendengaran. Nah, suara mobilnya kayak gimana? Gitu. Kalau misalkan mobil listrik nggak ada suaranya, pas nyetel musik misalkan. Gitu ya. Habis itu indera apa lagi? Indera peraba. Nah, stangnya bentuknya seperti apa, diraba, gagang pintunya itu dibayangkan seolah-olah sudah meraba itu. Lalu yang terakhir adalah indera pengecap. Nah, misalkan apa? Pada saat naik mobil saya sambil makan permen kopi misalkan, atau sambil minum kopi gitu, ada di gelas itu. Nah, aktivitas saat afirmasi itu libatkan 5 panca indera. Lalu dominan di vibrasi power sepanjang hari. Jangan sampai ambil afirmasi ngeluh, ngedumel, kemudian cemas, khawatir gitu ya. Nah, setelah itu jangan hanya berhenti menunggu. Action lah. Banyak orang yang praktek loa, afirmasi, tapi habis itu gak apa-ngapain. Maunya tiba-tiba mobil di garasi gitu. Ada peluang kesempatan nggak diambil, diundang temen reuni nggak datang gitu ya. Padahal bisa jadi ada yang ngajak bisnis, ada tawaran kerjasama gitu. Jadi hidup nggak cukup hanya afirmasi saja, tetap harus diimbangi dengan action, dengan tindakan gitu. Oh, gitu ya. Siap. Berarti tadi juga salah satunya harus detail gitu ya, merasakan dengan 5 panca indera. 5 panca indera gitu ya. Pantesan saya pernah tuh Om dulu, Om pengen mobil ya kan. Pengen mobil sport 2 pintu warna putih ya kan. Mungkin karena kurang detail, yang datang mobil 2 pintu sporty, tapi pick up. Saya lupa merek saya kemarin mau minta Lamborghini. Ya yang penting mobil sport 2 pintu, sporty betul 2 pintu pick up. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Itu tadi yang jawabannya keren banget buat teman-teman yang punya impian pengen punya mobil, pengen punya 1M. Tadi kan 1M juga gitu juga ya, dirasain juga gitu ya, bersama 1M, ya konsepnya ya. Kalau 1M nanti kira-kira apa yang Anda rasakan gitu loh. Ketika tahu dulu uang 1M itu seberapa sih? Kalau nggak tahu googling gitu loh. Uang 1M itu setebal apa? Kalau kopernya seberapa? Karena ini butuh gambaran gitu loh. Karena kalau misalkan nih teman-teman nih ngiranya uang 1M itu 1 rumah penuh, itu kan ibaratnya kan kayak suatu hal yang berat gitu. Ternyata 1M itu kalau lembaran 1.000 itu cuma sekian gitu loh. Artinya apa? Anda punya mindset bahwa ini tuh kecil, ini tuh dikit, sehingga mudah nariknya. Kok sudah membayangkan 1M itu seperti kayak 1 kamar penuh gitu ya. Akhirnya ngerasa kayak 1M itu sesuatu hal yang berat gitu loh. Ya, jadi kalau uang, googling dulu deh, 1M itu berapa koper yang ukuran berapa lah gitu. Iya. Biar teman-teman tahu volume uang 1M itu seberapa. Nah ya, teman-teman itu harus tahu ya. Harus tahu dulu tuh 1M seberapa. Jangan-jangan teman-teman nggak tahu nih 1M itu nolnya berapa. Ayo teman-teman kasih tahu. Ayo, saya mau tahu. Buat teman-teman yang pengen punya uang 1M, udah tahu belum 1M itu nolnya berapa? Coba tulis, saya mau tahu. Jangan-jangan ada nggak tahu kan gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman nyari nolnya, kita lanjut ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di YT juga, dari @Nurmans. Nurman berarti ya.
Assalamualaikum Mas Bimo, saya petani. Apakah saya bisa kaya? Wah, petaninya lagi apa ini Mas? Mungkin karena bahan-bahan juga mahal jadi dia apa Ya. namanya negatif gitu ya. Monggo silakan Mas. Sama seperti yang tadi ya. Ketika menanyakan saya seorang ini apakah bisa kaya, teman-teman cukup cari faktanya. Gitu. Karena pertanyaan itu muncul atas batasan, petani nggak bisa kaya. Fakta kebalikannya, ada nggak petani yang kaya? Gitu. Ya, kalau ada yang kaya, kenapa dia bisa kaya? Bukan petaninya tani apanya dulu ya, tapi teman-teman getaran rasa seorang petaninya itu bagaimana? Gitu. Atau misalkan dia nggak kaya, mungkin kaya dari anaknya, mungkin kaya dari hal yang lainnya, atau banyak loh sekarang petani yang kaya karena kegusur tol misalkan. Lo kan bisa kaya, artinya kan bisa gitu loh. Jangan sampai membatasi. Nih di TikTok masih perdebatan nih, 10M ini 12 atau 9. Aduh. Nah itu masalahnya tuh. Banyak yang pengen tapi nggak tahu nolnya berapa. Ya, jadi kembali ke konteks petani tadi ya, bisa gitu. Pada prinsipnya bisa. Jangan pernah membatasi diri. Nah, buat teman-teman yang petani, saya juga sedang melakukan riset. Karena bapak saya juga petani, ibu saya juga petani. Bulan kemarin habis beli sawah, saya datang ke sana, saya ajak ngomong tanahnya. Lalu Ajak saya ngomong berpesan kepada bapak ibu, ketika di sawah, jangan sampai mengeluh. Jangan sampai mencaci maki tanaman. Tapi ajak ngobrol tanahnya, ajak ngobrol tanamannya, nanti hasilnya gimana. Karena di tahun lalu saya pernah praktek, ketika tetangga banyak yang nggak panen karena hama yang waktu itu cukup ekstrim, sampai padi itu daunnya menguning sebelum muncul padinya gitu loh. Ternyata di tempat saya bisa panen dan panennya banyak. Itu pertama kali saat itu saya baru risetnya ke ibu, belum sampai ke bapak, belum saya juga ikut ke sawah gitu. Nah kalau ini mau saya seriusin gitu. Saya juga mau ke sawah, setiap pulang nanti saya akan lihat sawahnya, akan saya ajak ngobrol, teman-teman yang petani juga boleh lakukan riset ini. Nanti kalau hasilnya beda daripada tahun-tahun sebelumnya, jangan lupa kasih testimoni ke saya. Saya pun juga akan testimoni, karena saya sudah pernah membuktikan. Jadi buat petani jangan berkecil hati. Jangan pernah membatasi diri bahwa petani nggak bisa kaya. Bisa kok, ya bisa. Karena ada petani yang memang murni petani kaya, ada yang kaya dari anaknya juga bisa, kena gusur tol juga bisa, dan masih ada yang bisa dan serba mungkin di hadapannya gitu.